Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi kita masih belajar dari rumah. Eh, Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama saya sudah share modul dari materi kita. Sebenarnya kalau saya itu sebenarnya langsung eh, praktik gitu loh. Ya, karena kalau teorinya itu bisa kita baca dan teorinya juga bisa sambilan praktik. Saya ya anak-anak sekalian tidak bosan belajar gitu. Itu kelebihan dari SMK ya. Kita uh, walaupun kelas 10 itu sebenarnya saya pengennya langsung praktek aja ya supaya tidak membosankan. Nah, pada pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya itu di sana ada modul itu bahwa seorang desainer itu dia tidak terlepas dengan komputer tentunya. Ya, baik itu desainer apapun jenisnya, baju percetakan itu tidak lepas dengan komputer. Ketika orang mendesain sebuah baju misalnya, dia menggunakan komputer desain dulu. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih penerapan atau praktiknya dalam desain grafis itu. Nah, jadi untuk pemula, eh, biasanya para desainer itu di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu hampir 80% yang menggunakan software atau perangkat lunak atau aplikasi yang sama untuk membuat sebuah desain. Ya. Nah, yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Jadi, eh, saya ingin berbagi atau istilahnya saya berikan kalian tutorial ya yang nantinya insya Allah hari beberapa pertemuan berikutnya kita akan praktik ya. Saya akan coba buatkan anak kelompok kelompok-kelompok kecil ya nanti yang praktiknya secara bergiliran di sekolah ya. Nah, saya ingin mengenalkan bahwa eh, aplikasi atau software yang kita gunakan pada eh, mata pelajaran ini adalah ada namanya Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Apa sih Adobe Photoshop itu? Saya buka. Nah, Adobe Photoshop ini adalah software atau perangkat lunak untuk mengolah gambar secara powerful dengan fasilitasnya. Nah, bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, para desainer handal di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu 80% itu menggunakan Adobe Photoshop. Dan eh, saat ini kenapa saya masih menggunakan Adobe Photoshop? Eh, Bisa dibilang dulu ya, karena sekarang banyak versi, ya versinya sudah sampai eh, 2018 ya. Sini saya akan menggunakan Adobe Photoshop CS3. Kenapa saya menggunakan ini untuk kalian? Karena Adobe Photoshop CS3 ini eh, software pengolah gambar yang standar, ya versi yang standar. Artinya walaupun spek laptop kita, PC kita itu tidak terlalu tinggi atau rendah ya, cukup dual core, itu sudah bisa mengoperasikan versi ini. Karena kalau kita mempunyai perangkat atau laptop ya yang hanya dual core ya, ke bawah itu kalau kita menggunakan versi yang tinggi, misalkan versi CC ya, itu tidak bisa buka nantinya. Nah, itu sebabnya menggunakan versi Adobe CS ya. Baik, saya ingin mengenalkan bahasa mungkin pertemuan ini cuma pengenalan aja ya.
dan sedikit contoh supaya kalian tertarik. Jadi di sini di Photoshop ini ada beberapa fitur yang kita gunakan dalam membuat desain ya. Ini di lembar atas ini ya, eh, sorry, di bagian atas ini namanya menu bar. Menu bar. Ini menu bar ini yang terdiri dari banyak isinya di sini. Di sini banyak isinya. Ya, new, open dan lain sebagainya. Edit itu juga dan namanya menu bar. Ya. Kemudian yang paling sering kita gunakan di sini adalah yang paling sering kita gunakan adalah yang di sebelah kiri sini. Ini. Ini namanya Toolbox ya. Ini namanya Toolbox. Saya berikan modulnya. Ini namanya Toolbox. Di mana Toolbox ini yang kita gunakan untuk mengolah gambar ya, mengolah gambar. Nah, kemudian di mana kita olah? Nah, kita buka file, new, misalkan ya, eh, oke, empat aja. Nanti kita praktekkan, insyaallah. Nah, kita ngolahnya di sini. Ya. Ini namanya lembar kerja atau kalau di Office itu dokumen ya. Dokumen. Ini lembar kerja. Nah, di sinilah kita akan olah gambar itu sesuai dengan kita. Nah, di Toolbox ini banyak sekali di sini. Nah, enaknya kita seorang desain itu kita bisa memodifikasi gambar eh, semau kita. Saya akan berikan contoh, contoh kecil aja. Di sini saya ingin membuat dua buah gambar jadi satu, misalkan dua buah gambar menjadi satu saya gabungkan. Cara untuk menentukan gambar di sini ada tiga cara. Yang pertama bisa menggunakan file, kemudian open, atau kalau tidak mau repot-repot mau klik itu bisa menggunakan keyboard di laptopnya ya, Ctrl O ya, ya Ctrl O bisa open. Nah, cari image-nya, cari gambarnya. Oke, cari di mana letak gambar yang disimpan. Saya taruh di mana? Nah, misalkan ya. Oke, kita akan masukkan dua buah gambar ya. Saya klik ini, tekan Ctrl, dan yang ini. Oke, itu cara yang pertama ya, bisa melalui file open. Kemudian cara kedua bisa menggunakan Ctrl O, Ctrl plus O seperti itu. Di sini bagaimana saya bisa pindahkan dia ke sini ya, misalkan ya, ini ada ukurannya kecil, ini adalah kertas A4, supaya ini bisa masuk ke sini caranya tinggal kita geret aja, kita tekan di sini tinggal pindah. Nah, pindah ya kan, mudah sekali. Nah, itu enaknya pada Photoshop.
sama. Ini juga sama. Saya mau pindahkan foto ini ke sini. Ini kita perkecil seperti ini. Bagaimana sekarang? Saya berikan contoh ya. Supaya ini latar belakang merah ini tidak ada ya. Saya hilangkan. Ini latar belakangnya adalah gambar yang ini. Contoh, kita praktikkan ya. Berikan contoh aja sebagai gambaran. Bagaimana sih enaknya kita sebagai belajar desain grafis. Saya akan seleksi ini ya. Ini. Enggak, saya pindahkan di sini. Nah, sehingga apa? Yang merah itu hilang menjadi latar. Adalah seolah kita selfie di depan uh, keramaian gitu ya. Oke, mungkin tidak terlalu banyak ya. Saya pengennya uh, langsung uh, menghadapi langsung mengerjakan aja langsung besok. Jadi ini hanya sekedar gambaran. Kalau desain grafis itu sangat menyenangkan. Oke, silahkan kalian tonton video ini sebagai gambaran. Allah minggu depan kita akan ketemu dalam praktik walaupun waktunya tidak banyak. Ya, insyaallah, akan saya buatkan kelompok, kelompok kecil yang nanti bergiliran masuk. Oke, ini sedikit kejelasan apa sih software yang kita gunakan nantinya di desain grafis. Nah, oke, di sini segitu saja. Eh, Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, bagi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.